warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita ketemu pada pembelajaran kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya harap kalian juga demikian, artinya selalu sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berlandaskan pada hadis Rasulullah bahwa kita tahu bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman, gitu ya. Hal itu tentunya menuntut kita untuk tampil dalam keadaan bersih, baik bersih badan, pakaian maupun lingkungan. Nah, lingkungan kita, lingkungan kelas ini juga harus senantiasa bersih. Ini tadi saya sudah melihat lingkungannya, kelasnya sudah bersih. Alhamdulillah, sebelum saya masuk tentunya sudah dibersihkan sesuai dengan jadwal piket setiap hari. Sekarang saya akan mengisi daftar hadir kalian nih. Daftar hadir kalian akan saya isi. Saya absen dulu ya. Langsung tunjuk saja yang tidak masuk. Siapa yang tidak masuk? Ulah ya. Terus ada lagi yang tidak masuk? Benernya. Ada lagi? Sudah? Dua saja ya. Dua yang tidak masuk artinya kita di kelas ini ada 18. Terima kasih. Baik, sudah menjadi budaya kita bahwa kita itu setiap kali mau melakukan semua aktivitas itu berdoa, gitu ya. Makanya kita akan awali pertemuan pembelajaran kali ini dengan membaca doa bersama-sama. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Ya, sekarang kita masuk pada materi kita pada hari ini, yaitu tentang adab kepada orang. Sekarang apa sih sebetulnya kalian belajar tentang adab berpakaian ini, adab kepada orang tua ini? Adab kepada orang tua itu kita pelajari. Itu mempunyai beberapa tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah jadi siswa kalian dapat menjelaskan pengertian adab kepada orang tua. Itu yang pertama, menjelaskan pengertian adab kepada orang. Sekarang kita akan tentukan bagaimana yang harus kita lakukan untuk dapat tercapai tujuan pembelajaran 3 kelompok. Dan masing-masing kelompok nanti mendapat satu tugas dalam satu tema, ya, satu tugas untuk kalian diskusi. Tidak lama-lama, diskusinya cukup 10 menit kelamaan, 7 menit. Nanti ada sisa 3 menit kalian mempresentasikannya di depan atau menyimpulkan. Nah, kesimpulannya nanti bisa kalian mewakili dari masing-masing kelompok untuk membacakan di depan. Begitu ya, sepakat ya? Nah, sekarang kita bentuk kelompok 3 menjadi 3. Menit sudah berlalu hitungan jam saya. Sekarang saatnya kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 saya beri kesempatan masing-masing tidak lama, 1 menit maksimal untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok 1 saya minta untuk maju ke depan, mempresentasikan sekaligus menyimpulkan. Kelompok 1 tadi tentang pengertian. Silakan maju ke depan. Hasilnya apa? Adab kepada orang tua. Kata adab dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti keharusan, kesopanan, akhlak, atau bisa juga budi pekerti. Orang tua adalah bapak atau laki-laki beserta ibu atau perempuan yang menjadi perantara adanya diri kita di dunia ini. Pengertian dari adab kepada orang tua adalah sesuatu pemahaman dan budi pekerti kepada orang tua, baik itu dalam perkataan, maaf
Silakan kelompok 2 untuk maju mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan Mbak. Siapa? Yang keras suaranya biar saya dengar. Apa tadi tema kamu kalian? Macam-macam. Macam-macam adat kepada orang tua. Jika orang tua kita sudah lahir, maka kewajiban kita adalah 1. Memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburnya. 2. Melaksanakan wasiatnya yang baik jika berbasilat. 3. Melunasi tabungan atau hutang-hutangnya jika punya hutang. 4. Meneruskan perjuangannya. 5. Senantiasa menjalin hubungan baik dengan orang yang pernah menjadi teman akrab orang tua kita. Memohonkan ampun untuk mereka dan senantiasa mendoakannya. Cukup ya? Cukup jelas? Yang lain mendengar? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan sini. Tentang apa tadi? Kelompok 3? Manfaat apa namanya? Adab kepada orang tua. Beradab kepada orang tua, lebih menghargai orang tua, merupakan perintah Allah dan mendapatkan pahala. Mendapatkan ridho Allah karena ridho Allah sama dengan ridho orang tua. Mengajarkan kita supaya menjadi anak yang soleh atau solehah. Melatih kita menjadi anak yang sopan dan santun. Sudah? Cukup? Bagaimana? Selesai ya? Untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kalian juga sudah menyimpulkan. Kalian juga sudah maju ke depan. Sekarang bersama-sama ya kita simpulkan apakah hasil diskusi kalian tadi sudah sesuai dengan materi ajar pada kesempatan kita hari ini. Jadi tadi pengertian adab kepada orang tua. Tadi dengan kelompok berapa tadi? Kelompok 1 ya. Jadi ini pengertian adab kepada orang tua. Adab dalam kamus besar bahasa Indonesia, ini rujukan kita, mempunyai arti kehalusan, halus, kesopanan, akhlak, atau bisa juga budi pekerti, ya itu secara suku kata adab. Orang tua adalah bapak beserta ibu yang menjadi perantara adanya diri kita di dunia ini. Jadi pengertian adab kepada orang tua setelah kita jatuh adalah berperilaku sopan santun dan baik budi pekerti kepada orang tua, baik itu dalam perkataan ataupun perbuatan kita sehari-hari. Itu kelompok 1, benar ya tadi sudah yang disampaikan hindarannya. Sekarang manfaat, kita kan kelompok 3 tadi, kelompok 3. Manfaat adab kepada orang tua, atau bisa kita katakan karena ini kata kerja, beradab kepada orang tua. Yang pertama, lebih menghargai orang tua. Kalau kita sudah beradab kepada orang tua itu akan lebih kita hargai. Dan ini adalah merupakan perintah Allah ya. Perintah Allah adab kepada orang tua itu orang ngarang-ngarang tidak. Ini adalah perintah Allah dan mendapatkan pahala. Siapa yang beradab kepada orang tua, janji Allah akan memberikan pahala. Mendapat ridha Allah, karena ridha Allah sama dengan ridha orang tua. Ridha Allahu fi ridha walidain. Terus berikutnya mengajarkan kita supaya ini baterainya low. Mengajarkan kita supaya menjadi anak yang soleh dan solehah. Setelah kita beradab kepada orang tua, itu adalah bukti wujud bahwa kita itu sebagai anak yang soleh dan solehah. Melatih kita menjadi anak yang sopan dan santun. Melatih kita menjadi anak yang sopan dan santun. Berikutnya macam-macam ya. Dipegang kelompok 2 tadi. Macam-macam adab kepada orang tua. Nah, kita mulai dari ini. Yang pertama, macamnya adalah kita dilarang berkata
kasar ya. Perantau tidak boleh kita berkata kasar, membentak, misalnya berkata itu kepada orang tua tidak boleh, tidak boleh. Yang termasuk ungkapan-ungkapan yang sejenis juga tidak boleh. Di sini dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 dijelaskan fala taqul lahuma uffin ya. Dan janganlah kalian berkata kepada keduanya kata uffin ini Terus berikutnya kita dilarang durhaka kepada kedua ibu bapak sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridallahu fi ridal walidain wa suhudullah fi suhudul walidain. Ya, itu kita dilarang durhaka kepada ibu bapak. Kita juga dilarang durhaka kepada ibu bapak, senantiasa mendoakan. Ini berikutnya, senantiasa kita mendoakan kepada ibu bapak kita, baik ibu bapak kita itu masih hidup ataupun salah satunya sudah meninggal ataupun dua-duanya sudah meninggal. Itu kita disuruh untuk mendoakan. Kita disuruh untuk mendoakan. Berikutnya, ada juga jika orang tua kita sudah meninggal, maka kewajiban kita, jadi kita kalau melihat, kita kalau pas menyaksikan orang tua kita meninggal, kita berkewajiban untuk memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburnya, melaksanakan wasiatnya kalau dia berwasiat sebelum meninggal, melunasi tanggungan atau hutang-hutangnya jika beliau mempunyai hutang, meneruskan perjuangannya. Tentu seseorang itu pasti punya pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam